welcome to back my channel. Sebelumnya Om Swastiastu. Nah, hari ini saya akan menceritakan tentang sejarah Kerajaan Bali yang dimana yang semeton ketahui bahwa Kerajaan Bali itu runtuhnya Kerajaan Bali itu berdirinya pada setelah Kerajaan Majapahit runtuh. Nah, cerita lebih jelasnya akan saya jelaskan. Nah, tanpa berlama lagi, let's get it. Nah, untuk yang pertama adalah saya akan menceritakan sejarah singkat tentang Kerajaan Bali sebelum saya menceritakan secara terperinci tentang tata letak raja-raja yang pernah berkuasa di kerajaan, yang pernah memimpin Kerajaan Bali dan lain sebagainya. Nah, sejarah singkat Kerajaan Bali yaitu Kerajaan Bali terletak di sebuah pulau yang tidak jauh dari daerah Jawa Timur, tepatnya di sebelah timur Pulau Jawa. Maka dalam perkembangan sejarahnya, Bali mempunyai hubungan yang sangat erat dengan Pulau Jawa. Ketika Kerajaan Majapahit runtuh, banyak dari rakyat Majapahit yang berbondong-bondong datang ke Bali. Nah, Kerajaan Bali adalah sebuah kerajaan yang terletak di sebuah pulau berukuran kecil yang tak jauh dari Pulau Jawa dan berada di sebelah timur. Kerajaan ini berada di sebuah pulau kecil yang dahulu masih dinamakan dengan Pulau Jawa, sehingga yang bisa dikatakan pulau ini masih dianggap sebagai bagian dari Pulau Jawa sebelum terjadinya cerita mistis tentang Selat Bali. Kerajaan Bali itu masih dianggap menjadi bagian dari Pulau Jawa. Kerajaan ini pada umumnya menganut kepercayaan berupa agama Hindu, walaupun pada perkembangannya nanti ternyata tidak hanya agama Hindu yang dominan, tapi juga kepercayaan seperti animisme dan dinamisme. Ini bisa terjadi karena kentalnya budaya nenek moyang pada saat itu, walau kerajaan ini sudah berdiri. Nah, itu adalah cerita singkat dari sejarah berdirinya Kerajaan Bali. Nah, untuk cerita selanjutnya saya akan menceritakan sejarah Kerajaan Bali secara terperinci, yang dimulai dari pertama, yaitu letak Kerajaan Bali. Kerajaan Bali merupakan sebuah kerajaan yang terletak di sebuah pulau kecil yang tak jauh dari Jawa Timur dengan nama yang sama. Kerajaan Bali umumnya bercorak agama Hindu. Dalam perkembangan sejarahnya, Bali mempunyai hubungan erat dengan Pulau Jawa karena letak kedua pulau ini berdekatan. Bahkan, ketika Kerajaan Majapahit runtuh, banyak rakyat Majapahit yang berbondong-bondong datang ke Pulau Bali. Sebagian dari masyarakat dari Majapahit berbondong-bondong datang ke Bali. Bali yang dikenal sebagai Pulau Dewata pada zaman dahulu kala, atau yang sekarang disebut dengan Pulau Seribu Pura. Sebelum kedatangan Majapahit, terdapat sebuah kerajaan yang muncul pertama kali di Bali, yaitu sekitar 1914 Masehi, yang diketahui dari sebuah prasasti yang ditemukan di desa Blanjong dekat Sanur yang memiliki pantai matahari terbit. Prasasti itu berangkat tahun 836 Saka yang menyebutkan nama rajanya, Kesariwarmadewa. Memiliki istana yang ada di Singatwala.
Warmadewa adalah Ugrasena pada tahun 1015 Masehi sampai 1900 maaf ampura 915 Masehi sampai 942 Masehi. Setelah beliau meninggal, abu dari jenazah dari Raja Ugrasena dicandikan di air Madatu. Lalu beliau digantikan oleh mahkota Jayasingha Warmadewa berkuasa dari tahun 960 Masehi sampai 975 Masehi. Dikatakan bahwa Raja Jayasingha membangun 2 pemandian di desa Manokraya yang letaknya sekarang. Pusat kerajaan Bali pertama di Singamandawa. Raja pertama Sri Ugrasena. Beberapa prasasti yang ditemukan tidak begitu jelas, menggambarkan bagaimana pergantian antara satu keluarga raja dengan keluarga raja yang lain. Prasasti yang ditemukan di Jawa Timur hanya menerangkan bahwa Bali pernah dikuasai Singasari pada abad ke-10 dan Majapahit abad ke-14. Yang kedua, peninggalan kerajaan Bali, yaitu Prasasti Blanjong, Prasasti Panglapuan, Prasasti Gunung Penulisan, Prasasti Peninggalan Anak Wungsu, Candi Padas di Gunung Kawi, Pura Agung Besakih, Candi Mengening, Candi Wasan. Raja Kerajaan Bali. Raja-raja yang pernah memerintah Kerajaan Bali antara lain yaitu Sri Kesari Warmadewi berdasarkan Prasasti Blanjong yang berangkat tahun 914 Masehi. Istananya berada di Singatwalawa. Kedua, Ratu Sri Ugrasena. Raja berikutnya adalah Sang Ratu Sri Ugrasena Sugre. Dia memerintah tahun 915 sampai 942. Istananya berada di Singamandawa. Sang Ratu Sri Ugrasena meninggalkan 9 prasasti. Pada umumnya, prasasti itu berisi tentang pembebasan pajak pada daerah-daerah tertentu. Selain itu, ada juga prasasti yang memberitakan tentang pembangunan tempat-tempat suci. Setelah wafat, Sang Ratu Sri Ugrasena didarmakan di air Mandatu. Ketiga, Tamanendra Warmadewa. Raja ini yang memerintah tahun 995 sampai 967 Masehi. Nah, pemerintahan raja ini sangat minim informasinya karena tidak ada peninggalan apapun dari pemerintahannya. Dan sampai saat ini masih belum diketahui dari mana apa peninggalannya. Nah, yang keempat, Jayasingha Warmadewa. Jayasingha Warmadewa. Ada yang menduga bahwa Jayasingha Warmadewa bukan keturunan Tabanendra, karena pada tahun 960 Masehi bersama dengan pemerintahan Tamanendra, Jayasingha Warmadewa sudah menjadi raja. Tetapi mungkin juga ia adalah putra mahkota yang telah diangkat menjadi raja sebelum ayahnya turun tahta. Wow. Raja Jayasingha telah membuat telaga. Mungkin dari Semeton Bali, Semeton yang di luar dari agama Hindu tidak mengetahui tentang apa itu telaga. Telaga yang istilahnya dalam bahasa Bali itu adalah kayuan atau bisa disebut dalam bahasa Indonesia pemandian umum di zaman sekarang. Nah, lanjut, dari sumber suci di desa Manokraya, pemandian itu disebut Tirtempul sekarang, yang terletak di dekat Tampak Siring, Raja Jayasingha Warmadewa memerintah sampai tahun 1975 Masehi. Wow, ternyata yang membuat pemandian yang kita kenal sekarang adalah Pura Tirta Empul. Ternyata yang membuatnya adalah Sugre Raja Jayasingha Warmadewa. Saya saja baru tahu tentang kisah ini, bahwa beliau lah yang mendirikan sebuah pemandian. Mungkin dari
Semoton yang di luar Hindu sudah sering berkunjung ke Pura Sitempul ini karena tempatnya yang sekarang megah dan berdampingan dengan keistinaan presiden yang bertempatan di atas Pura Tirtempul. Nah, lanjut. Yang kelima adalah Jaya Sadu Warmadewa. Ini sama dengan informasinya sangat minim, sama dengan Raja Tabanendra Warmadewa. Jaya Sadu Warmadewa juga hanya memerintah 975 sampai 983 Masehi, dan ini Raja Jaya Sadu Warmadewa juga sangat minim informasi. Nah, yang keenam adalah Sriwijaya Mahadewi. Pada tahun 983 Masehi muncul seorang raja wanita, yaitu Sri Maharaja Sriwijaya Mahadewi. Menurut Stein Kallenfels, ratu itu berasal dari kerajaan Sriwijaya. Namun Damais menduga bahwa ratu itu adalah putri Empu Sino atau yang disebut dengan Seno, yang berasal dari Jawa Timur. Hal ini didasarkan atas nama jabatan dalam prasasti Ratu Wijaya sendiri yang sudah lazim disebut dalam prasasti Jawa, tetapi tidak dikenal di Bali seperti Makudur, Madihati, dan Pangkaja. Nah, yang terakhir, yang ketujuh, Dharma Udayana Warmadewa. Pada pemerintahan Udayana, kerajaan Bali mengalami kejayaan. Dia memerintah bersama permaisurinya, yaitu Mahendradatta, anak dari Raja Mangkutawangsa Wardana dari Jawa Timur. Sebelum naik tahta, diperkirakan Udayana berada di Jawa Timur sebab namanya tercantum dalam prasasti Jalatunda. Setelah pernikahan itu, pengaruh kebudayaan Jawa di Bali makin berkembang. Misalnya, bahasa Jawa kuno mulai digunakan untuk penulisan prasasti dan pembentuk dewan penasihat seperti di pemerintahan kerajaan-kerajaan Jawa mulai dilakukan. Udayana memerintah bersama permaisurinya hingga tahun 1001 Masehi, karena pada tahun itu Gunapria mangkat dan didarmakan di Buruan. Udayana meneruskan pemerintahannya hingga tahun 1011 Masehi. Setelah mangkat, ia dicandikan di Banukwa. Hal ini didasarkan pada prasasti Air Huang tahun 1011 Masehi yang hanya menyebut nama Udayana sendiri. Menurut prasasti Ujung atau Hyang, Udayana setelah mangkat dikenal sebagai Batara Lumah Sugre di Banukwa. Raja Udayana mempunyai 3 orang putra, yaitu Airlangga, Marakata, dan anak Wungsu. Airlangga tidak pernah memerintah di Bali karena menjadi manantu Dharmawangsa di Jawa Timur. Yang ke-8, Maraka bergelar Dharmawangsa Wardana. Marakata, Pangkajastana, Utung Gadewa. Wow, panjang sekali. Marakata memerintah dari tahun 1011 hingga 1022. Masa pemerintahan Marakata sejaman dengan Airlangga. Karena persamaan unsur nama dan masa pemerintahannya, Suterhim berpendapat bahwa Marakata sebenarnya adalah Airlangga. Apalagi jika dilihat dari kepribadian dan cara memimpin yang memiliki kesamaan, Marakata dipandang sebagai sumber kebenaran, hukum yang selalu melindungi dan memperhatikan rakyat. Oleh karena itu, Marakata disegani dan ditaati oleh rakyatnya. Selain itu, Marakata juga turut membangun sebuah prasada atau candi di Gunung Kawi, daerah Tampak Siring, Bali. Yang ke-9, anak Wungsu. Ia bergelar Paduka Haji anak Wungsu Nira Kali Batari Lumah Ibu Buruan Batara Lumah Ibanu Kuak. Anak Wungsu adalah Raja Bali kuno yang paling banyak meninggalkan prasasti, lebih dari 28 prasasti yang tersebar di Bali Utara, Bali Tengah, dan Bali Selatan. Anak Wungsu memerintah selama 28 tahun dari tahun 1049 sampai 1077 Masehi. Anak Wungsu dianggap sebagai penjelmaan Dewa Wisnu. Anak Wungsu tidak memiliki keturunan. Baginda mangkat tahun 1077 dan dimakamkan di Gunung Kawih dekat Tampak Siring.
Yang ke-10, Jaya Sakti. Jaya Sakti memerintah dari tahun 1133 sampai 1150 Masehi dan sejaman dengan pemerintahan Jayabaya di Kediri. Dalam menjalankan pemerintahannya, Jaya Sakti dibantu oleh penasihat pusat yang terdiri atas para senapati dan pimpinan keagamaan baik dari Hindu maupun Buddha. Kitab undang-undang yang digunakan adalah Kitab Utara Widi Balawan dan Kitab Raja Wacana. Nah, yang terakhir adalah Raja Bedahulu. Raja Bedahulu memerintah dari tahun 1343 Masehi atau yang dikenal dengan Sri Astasuraratna Bumi Bantara. Raja Bedahulu dibantu oleh kedua patinya, Kebo Iwo dan Pasung Ringkis. Ia adalah raja terakhir karena pada masa pemerintahan di Bali ditaklukkan oleh Gajah Mada dan menjadi wilayah taklukan kerajaan Majapahit. Nah, peninggalan kerajaan Bali yaitu Prasasti Banjong, Prasasti Penglapuan, Prasasti Gunung Penulisan, Prasasti peninggalan anak ungsu, Candi Padas di gunung. Nah, lanjut, mungkin yang saya jelaskan tadi itu sudah ada di peninggalan kerajaan Bali itu sudah saya jelaskan di awal bahwa ada sekitar 10 peninggalan pada saat kerajaan Bali. Nah, kehidupan ekonomi di kerajaan Bali pada masa itu. Kegiatan ekonomi masyarakat Bali dititik beratkan pada sektor pertanian. Hal itu didasarkan pada beberapa prasasti Bali yang memuat hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan bercocok tanam. Pada zaman sekarang pun masyarakat Bali pun masih juga menitik beratkan kepada bercocok tanam. Nah, berupa istilah itu antara lain sawah, parla atau sawah kering, kebun, gagah atau ladang, dan kesuwakan atau irigasi. Di luar kegiatan pertanian, pada masyarakat Bali juga ditemukan kehidupan sebagai berikut. Pandi atau pandai atau pengrajin. Mereka mempunyai kepandaian membuat kerajaan perhiasan dari bahan emas dan perak, membuat peralatan rumah tangga, alat-alat pertanian dan senjata. Undagi. Mereka mempunyai kepandaian memahat, melukis, dan membuat bangunan. Pedagang pada masa Bali kuno dibedakan atas pedagang laki-laki atau wani grama dan pedagang perempuan wani grami. Mereka sudah melakukan perdagangan antar pulau yang bertulis di Prasasti Banwa Baru. Kehidupan sosial budaya kerajaan Bali. Struktur masyarakat yang berkembang pada masa kerajaan Bali kuno didasarkan pada hal sebagai berikut. Sistem kesenian. Kesenian yang berkembang pada masyarakat Bali kuno dibedakan atas sistem kesenian keraton dan sistem kesenian rakyat. Kedua, sistem kasta atau catur warna. Sesuai dengan kebudayaan Hindu di India, pada awal perkembangan Hindu di Bali, sistem kemasyarakatannya juga dibedakan dalam beberapa kasta. Namun untuk masyarakat yang berada di luar kasta disebut Buddha atau Anjaba. Nah, kemarin saya juga sudah pernah menjelaskan tentang sejarah tentang kasta, bahwa kasta yang di Bali itu dibagi menjadi 4, yaitu Brahmana, Waisya, Ksatria, Sudra. Lanjut, sistem hak waris. Pewarisan harta benda dalam suatu keluarga dibedakan atas anak laki-laki dan anak perempuan. Anak laki-laki memiliki hak waris lebih besar dibandingkan anak perempuan. Nah, yang dimaksudkan itu adalah yang dimana bahwa anak perempuan itu di Bali itu pasti akan meninggalkan keluarganya karena dia sudah dijuang, istilah di orang Bali dijuang, namanya dijuang atau didih, atau bisa di bahasa Indonesianya itu diminta oleh lelaki yang akan memperistri perempuan tersebut. Makanya hak waris yang ada di orang Bali tersebut adalah yang lebih dominan itu adalah yang laki-laki. Nah, yang keempat adalah agama dan kepercayaan. Masyarakat Bali kuno meskipun sangat terbuka dalam menerima pengaruh dari luar, mereka tetap
mempertahankan tradisi kepercayaan nenek moyangnya. Dengan demikian di Bali dikenal ada penganut agama Hindu, Buddha, dan kepercayaan animisme. Masa kejayaan Kerajaan Bali. Masa kejayaan Kerajaan Bali. Naik tahtanya Darmodayana. Pada masa pemerintahannya, sistem pemerintahan Kerajaan Bali semakin jelas. Perkawinan antara Dharma Udayana dengan Mahendradatta yang merupakan putri dari Raja Makutawangsawardhana dari Jawa Timur, sehingga kedudukan Kerajaan Bali semakin kuat. Nah, penyebab keruntuhan Kerajaan Bali, Majapahit, penyebab keruntuhan Kerajaan Bali. Dikisahkan seorang Raja Bali yang saat itu bernama Raja Bedahulu atau yang dikenal dengan nama Maya Denauge, yang memiliki seorang patih yang sangat sakti yang bernama Ki Kebo Iweh yang tingginya melebihi dari 4 meter. Kedatangan Gajah Mada dari Kerajaan Majapahit ke Bali adalah ingin menaklukkan Bali di bawah pimpinan Kerajaan Majapahit. Namun karena tidak mampu, patih Majapahit itu mengajak Ki Kebo Iweh ke Jawa dan di sana disuruh membuat sumur, dan setelah sumur itu selesai, Ki Kebo Iweh dikubur hidup-hidup dengan tanah dan batu. Namun dalam lontar Bali, Ki Kebo Iweh tidak dapat dibunuh dengan cara yang mudah seperti itu. Nah, mungkin sematan Bali dan saudara yang di luar agama Hindu mungkin sudah mengetahui cerita tentang Ki Kebo Iweh ini, bahwasanya Ki Kebo Iweh itu sangat susah untuk dibunuh, apalagi apalagi dikubur dengan hidup-hidup. Mungkin di lontar Jawa kuno atau di lontar Bali kuno pasti ada cerita tentang Ki Kebo Iweh ini yang disebut dengan raksasa dari Bali. Nah, lanjut penjelasan. Pada akhirnya dia menyerahkan diri sampai ia merelakan dirinya untuk dibunuh, baru dia dapat dibunuh. Setelah kematian Ki Kebo Iweh, Bali dapat ditaklukkan oleh Gajah Mada pada tahun 1343 Masehi. Patih Kebo Iweh yang berhasil dibujuk untuk pergi ke Majapahit. Sesampainya di Majapahit, Kebo Iweh dibunuh. Patih Gajah Mada yang berpura-pura menyerah dan minta diadakan perundingan di Bali. Lalu ia menangkap Raja Bali, yaitu Gajah Waktra, sehingga Kerajaan Bali berada dalam kekuasaan Majapahit. Buat Majapahit ada deh. Kudiaman untuk mempersatukan Nusantara harus berani berkorban lebih gitu kan. Itulah perjuangan patih kita untuk menyatukan Nusantara menjadi satu pada waktu itu. Dari keberadaannya Kerajaan Bali di wilayah kita pada masa yang lalu, maka kita wajib mensyukuri. Rasa syukur tersebut dapat diwujudkan dalam sikap dan perilaku dengan hati yang tulus, serta didorong rasa tanggung jawab yang tinggi untuk melestarikan dan memelihara budaya nenek moyang kita. Jika kita ikut berpartisipasi dalam menjamin kelestariannya, berarti kita ikut mengangkat derajat dan jati diri bangsa. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama menjaga dan memelihara peninggalan budaya bangsa yang menjadi kebanggaan kita semua. Nah, pesan yang saya dari terakhir cerita saya itu mungkin bisa disimak dan dicermati dan camkan itu. Terima kasih. Nah, mungkin itu cerita sedikit tentang Kerajaan Bali, sejarah Kerajaan Bali yang dikuasai oleh Majapahit agar Bali menyatu dengan Nusantara. Mungkin dari penjelasan cerita saya mungkin bisa diambil hikmah dan pelajarannya agar kita dapat mensyukuri sebuah budaya dan adat istiadat yang diwariskan oleh nenek moyang kita, agar kita tidak terlalu menyampahkan suatu kebudayaan tersebut.
Mungkin sekian dari cerita cerita saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Brahma Santi. Om Santi 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 Om.